Santet, Segoropitu, sebuah sequel dari film Santet Segoropi. Bukan. Bukan ya? Bukanlah. Bukan ternyata. Santet Segoropitu menceritakan tentang sebuah keluarga dengan takdir mengerikan. Mempunyai bapak yang berpikir kalau punya kumis om-om penjahat dari film era 80-an itu keren. Dan karena ada orang yang akan menyantet mereka dengan santet impor dari luar Pulau Jawa. Karena semua yang impor itu lebih bagus. Disutradarai oleh Tommy Dewo yang kemarin sempat menyutradarai salah satu episode dari series Joko Anwar terbaru, Nightmare and Daydream. Film ini diisi oleh beberapa kamera works yang klasik, kayak misal dolly zoom pada adegan di pasar yang juga terkenal dengan nama Joe Zoom, yang gue rasa udah jarang dipakai sama film-film modern. Juga POV chase kamera ala The Evil Dead, ketika adenya yang paling kecil menemukan kantong santet. Gue nggak percaya gue ngomong ini tapi gue suka ceritanya. Gue suka di beberapa dialog dari filmnya Kita di Mislead. Sebagai contoh, adalah kata-kata bapaknya yang berkata bahwa dia tidak percaya klinik. Tapi pada kenyataannya, dia meninggalkan begitu saja rumah sakit. Tentunya, pada saat itu gue beranggapan bahwa si bapak yang diperankan Christian Sugiono ngomongnya belibet. Dan sebenarnya pengen ngomong kalau dia nggak percaya klinik. Bukan klinik. Kejutan juga datang dari Sarah Wijayanto yang tidak seperti di film-film yang dia bintangi sebelumnya, tidak pakai baju hitam-hitam terus, dan tidak menjadi paranormal. Walau gue curiga, ibu ini menggunakan jin untuk memasak, karena makanan yang dibuat di pagi hari nggak masuk akal jumlahnya untuk pekerjaan manusia normal. Chemistry dari Ari Irham, Sandrina Michelle, dan adanya yang paling kecil juga cukup oke, walau beberapa bagian gue tetap kena second hand awkwardness hitungannya. Walau gue selalu sadar kalau kerja sama anak kecil, terutama di produksi film itu, memang ribet. Terutama di bagian yang butuh keluar emosi yang beneran, kayak waktu si bocah ini kena serang santet. Jeritan-jeritannya memang kedengeran gak natural, terus kayak dipaksakan dan segala macam. Walau special effect darahnya udah niat banget. Malah kayaknya special effect yang tim SFX yang paling menunjukkan kemampuan, ya di sini ini. Karena di kesempatan lain nggak sebagus itu. Gue refer ke adegan terakhir monsternya yang ketika dia kalah, terus kebakar, sinar orennya tuh kecepatan hilang ya, padahal apinya masih ada. Ceritanya walau gue suka, tapi ada yang mungkin harus dikasih porsi lebih besar. Yakni ketika karakternya Ari Irham dan Sandrina sudah mulai mencoba mengatasi si santet. Jujur berasa kayak ketika bedah naskah terakhir, tahu-tahu semua sadar kalau skripnya bikin filmnya kelamaan. Terus budgetnya nggak cukup. 7 makhluk tersebut yang diperingatkan oleh si dukun baik sebagai penjaga dari tempat santetnya, kayak nggak melakukan apa-apa ke kedua orang yang mencoba menggagalkan santet tersebut. Kalau itu sebuah perusahaan, 7 makhluk ini udah gue pecat. Tebakan gue sih, itu karena memang makhluknya nggak digaji. Salah satu makhluk bahkan hanya secara memelas teriak, "Ojo" ke Ari Irham dan Sandrina. Gua rasa in hindsight, enakan yang backstory-nya Ari Irham itu deh yang dipendekin. Yang ini loh, yang backstory kenapa dia jadi bisa ngeliat setan itu. Kayaknya itu nggak perlu sampai diceritain bahwa dia tuh sakit ginjal, dioperasi, terus kemudian bangun-bangun bisa lihat setan gitu. Ya cuma diomongin aja gitu antar dua karakter, nggak apa-apa gua rasa. Overall, it can be a good movie but it wasn't there yet. Nilai gua bisa ditonton pas ada OTT aja lah, kayaknya. Sekian dulu dari gua, kumis omong penjahat di film tahun 80-an. Undur diri, terima kasih udah mendengarkan.